Oke, sebuah informasi menarik buat kalian yang baru pertama kali menginjakan kaki di Baduy. Informasi menarik, saya akan menjelaskan terkait ada yang ada di bangunan di depan kakak maupun di samping kakak atau di belakang kakak. Ini nama bangunannya adalah Leit. Leit. Masuk? Apa namanya? Leit. Menurut KBBI itu adalah lumbung padi. Jangan ditanya isinya apa. Ya Bang ya? Jangan tanya isinya apa. Selumbung padi di Baduy ini ada dua jenis. Ada jenis yang pertama, yang ini adalah jenis leit gudang. Leit apa? Gudang. Gudang. Ya, leit gudang ini ciri-cirinya adalah kakinya lebih pendek. Kakinya pendek, tidak lebih dari selutut ataupun tidak lebih dari sepinggang. Jumlah kaki itu dari 9 sampai ke 12 atau 16. Dan menurut aturan adat secara kentalnya, pintunya itu harusnya menghadap ke timur. Tapi banyak yang tidak mengikuti aturan yang kental. Dan boleh menggunakan paku bahan. Dan juga banyak yang alat yang digunakan dalam membangun. Berbeda lagi, sampai sini masuk nggak? Masuk. Oke, bagus. Berbeda lagi dengan jenis satunya lagi, kakak. Jenis satunya lagi adalah leit lenggang. Apa? Leit lenggang. Bagus. Kayak kuliah kalian. Leit lenggang ini biasa atau orang Baduy dalam wajib menggunakan jenis leit tersebut. Jenis leit lenggang atau leit jangkung lah. Perbedaannya apa dengan leit bergudang? Yaitu perbedaannya kakinya. Kalau leit gudang itu semakin banyak kaki, jumlah kakinya, maka semakin banyak pula daya tampungnya. Kalau jenis satunya lagi leit lenggang, itu kakinya cuma 4 doang. Tapi setiap kakinya itu tingginya itu bisa sedada orang dewasa. Seperti itu. Setiap kakinya itu diberi gelebek sebutannya, lingkaran, agar fungsinya itu sebagai tidak naiknya tikus ke atas. Dan lalu pintunya pun pasti dia mengikuti yang aturan kentalnya, itu menghadap timur. Tapi tidak menuntut kemungkinan orang Baduy luar pun boleh menggunakan jenis leit lenggang tersebut. Tapi kalau untuk Baduy dalam itu wajib menggunakan leit seperti itu, kakak. Dan kalau Baduy leit lenggang itu tidak boleh menggunakan paku. Karena menurut aturan adat, ketika membangun sesuatu di daerah wilayah Baduy dalam itu tidak boleh menggunakan paku dan tidak boleh menggunakan gergaji. Ada ini. Jadi pakai bedok ya? Pakai bedok atau ya. Serius ya harusnya ya. Tapi kalau misalnya dia ada adat ya, kita kan nggak boleh ke dalam tuh, di dalam. Nah itu kita bakal tinggalnya di mana? Di luar tuh di mana? Di kampung mana? Di kampung tadi setelah briefing tadi itu sekitaran kampung Ciwaringin atau dengan Ciwaringin atau Cibitung. Itu mah kadut ini gerendeng itu mah. Jadi kita udah lewat gitu kan? Oh, belum. Di depan Nurut sungai, lewatin sungai itu banyak. Jadi di depan kampung sini foto-foto Kampung Batara. Nanti habis dari Kampung Batara kita foto-foto lagi di Jembatan Akar. Dari Jembatan Akar nanti kalian nanjak sampai ketemu kampung yang ke-3 sampai ke-4 itu berdekatan sebelah-sebelah. Jadi seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi atau masih kurang puas dengan yang atau masih ada unek-unek terkait yang kalian lewati aja dulu. Nanti kan malam lebih dalamnya lebih menarik.
Kampungnya adalah Kampung kampungnya? Gerendeng. nama kampungnya Gerendeng. Kalau di Baduy ini jumlah kampung itu banyak. Tapi kalau untuk desa hanya satu desanya. Desanya adalah Desa Kanekes. Kanekes. Ya, Kanekes. Setiap kampung ini adalah kampung Gerendeng ya. Setiap kampung itu memiliki lesungnya masing-masing. Apa? Kampung itu lesung itu di bawah. Lumbung. Beda dong lumbung. Lesung buat memisahkan antara padi dengan Gabah. cakang. Setiap kampung itu pasti memiliki lesungnya sendiri yang digunakan secara umum. Agus payah. Ayo di atas, istirahat di rumah nenek. Ya buat kakak ya. Jadi kalau sistem di Baduy ini jatuh lagi. Ada yang mau nih. Ada gua lagi ya. Taruh lagi. 5 menit. Iya, orang Baduy ini dia memiliki dua sistem kepemilikan. Ada dua sistem, ada yang keadatannya dan juga ada yang dalam bidang pemerintahannya. Kalau pemerintahan itu ada di luar Baduy. Namanya Jaro Pemerintah. Adanya di Kampung Gadketung. Dan juga kalau di luar itu ada perangkat lainnya itu seperti girang seratnya dari Baduy dalam wilayah Kampung Cikertawana. Dia bertugasnya di luar, di Kampung Cihulu. Dan juga ada satu lagi Jaro Besar. Jaro Besar itu dia sebagai mengurus batin orang Baduy luar. Rumahnya di mana? Rumahnya itu yang saya tempati. Itu Jaro Besar. Itu rumah saya. Berarti balai warga lah. Bukan balai warga juga sih, rumah warga sih, rumah pribadi. Sebagai Jaro Besar itu mengurus batin, sekaligus dia bisa mengobati luka-luka. Tuh masa gue batin lu. Pegang lu. Kamu lihat. Oh iya asal aja. Mengurus dengan keadatan. Itu ada sistem pemerintahan seperti ini. Yang paling atas itu Puun. Di bawah Puun ada girang serat. Antara Puun dan girang serat itu kayak macam presiden dan wakil presiden. Ma'ruf. Di bawah girang serat itu ada Jaro. Jaro itu nama sebutannya adalah Jaro Tangtu. Dan harus ada itu Jaro Tangtu. Di bawah Jaro Tangtu ada baris kolot. Bisa disebut dengan menteri. Ada 9 baris kolot. Di bawah itu, di bawah baris kolot itu ada perangkat lainnya. Macam pengulu yang mengurus kematian, ada bengkong yang mengurus hitan, dan juga ada paraji yang mengurus kelahiran. Ada juga muaknya juroheas. Ada juga tukang jagal, ayah samiran. Itu perangkatnya. Di bawah perangkat yang lainnya itu, yaitu adalah masyarakat. Yang paling rendah adalah masyarakat. Sampai sini paham. Habis tidur lagi aja. Mau nggak? Kumisnya cuma goyang-goyang dong. Syukur ini. Gak ada cukuran. Makan dulu atau makan. Pakai ini, pakai peso. Laki-laki tuh biasanya bawa golok. Umur 5 tahun pun kalau udah dibawain golok bisa. Dibawain golok. Kalau rasanya katanya kalau nggak kenapa sih harus bawa golok? Yang gak enak aja. Kayak kalian lah bawa HP. Macam gitu kan? Kalau bawa HP kan kalian kemana-mana pasti khawatir. Bawa HP cemas. Tapi kalau nggak bawa dompet biasa aja ya. Gue saran nggak memang ya. Gak ada sinyal. Gue mendalami aja. Tadi main Mobile Legend. Pagi, udah pagi. Gak bisa, surat gak bisa ya? Gak ada salah. Sistem kepemimpinan. Kalau juru pemerintah jaro pemerintah eta yang ngurusin terkait pemerintahan yang ada kunjungan dari menteri atau dari manapun. Kayak pas sebelumnya kan ada menteri dari pariwisata. Siapa namanya? Sandiaga Uno. Nah, Sandiaga Uno. Gimana sih menteri lu? Nenden. Bapaknya? Bapaknya Nenden ya? Oh, Sandiaga Uno. Tanyakan aja tuh sama Agus. Langsung dari biar nantinya jadi Agus tidak saya katanya apa? lagi. Jangan Agus ini, Agus KW ini. Jadi sesat, jangan. Memiliki tugas sebagai penjagal ketika ada acara pernikahan
atau kematian itu banyak motong ayam. Nah, nunggu patokannya itu nunggu ayah Samiran tersebut, ayahnya si Agus. Kalau dia belum datang itu belum mulai itu motong-motong ayam gitu. Jadi nunggu dia dulu. Gitu. Kalau ayah Samiran tuh orangnya murah senyum, tawa dia. Kalau dipanggil senyum, hehe. Murah senyum berarti. Murah senyum murah mah. Ya Gus ya, ayah mah bagai jabatannya itu ya. Ngangguk juga ya Gus ya. Wah, namanya Agus ya. Gimana Gus? Yang mana? Tapi agak mirip loh. Kayaknya itu emang anaknya deh. Iya. Di dunia ini ada 7 kembaran. Baru ketemu satu ya? Kurang 6 lagi. Gitu. Iya. Iya udah bener tanya aja. Ini coba tanya Agus, tanya ke Mas Agus. Iya bisa. Kalau gue udah tahu jawabannya, kalau gue ngikut. Ya. Bener-bener nikah ke Baduy Dalam. Enggak kebalik deh gitu lah pokoknya. Kalau orang Baduy Sebaliknya. luar ada yang menikah sama orang Baduy Dalam, tapi dari kebanyakan dari Baduy Dalam nikahnya sama orang Baduy luar, keluar gitu. Keluar ya. Kalau orang luarnya masuk ke Baduy Dalam, jarang. Tanya prosesnya gimana. Asik. Dia mau nanya sendiri tuh. Iya padahal mah. Padahal malu ya sendiri. dalam yuk. Tanya prosesnya gimana gitu. Prosesnya gimana Mas Agus? Gimana? Proses Deo dulu. Proses pernikahan ada lamar 1, lamar 2, dalam ketiga. Ada juga ngomongnya jangan tarik lengkapin. Jadi mau makan dulu. Nomor 1 gimana? Lamar 1 ya si lakinya kerja di tempat perempuan 1 hari. Lamar kedua 2 hari bisa kerja di tempat perempuan juga, pulangnya bawa kayu bakar tempat perempuan. Perempuan Dari ini kader dulu tidur. bisa disebut langsung menikah. Itu prosesnya juga cepet. Langsung lamar 1, lamar 2, lamar 3. Lama, Hitungan jam. 1 tahun kan, 2 tahun. Dari lamar 1 sampai nikah. Iya, baru PDKT. Oh, tahan. Mobil cerai. Agus melihat kan lu. Iya sekali. Tanya lagi. Keluarkan semua yang ada di stresanmu. Besok hari Senin. Iya ya. Kenapa sih harus Senin dulu ya? Oke, terkait pernikahan di Baduy ini, kan ada Baduy Dalam dan Baduy luar. Itu sistem pernikahannya pun ada perbedaan. Gus, laku Gus. Sok hidup deh. Jadi gini, saya berbicara terkait pernikahan yang ada di Baduy Dalam. Tadi kan dijelaskan sama Gus juga terkait Baduy Dalam. Itu, kalau di Baduy Dalam sistem pernikahannya itu adalah dijodohkan antara dan cewek dan cowok ya. Dijodohkannya pun kalau bisa disarankan itu dengan antar persepupuan. Ibaratnya kalau orang bapak. Keluarga ya? Iya. Pariman. Dari mana? Gitu. Kalau untuk usianya biasanya kebanyakannya itu adalah untuk wanita itu 15, tidak menutup kemungkinan ya, bilang perkiraan saya 15 kebanyakan. Terus kalau prianya itu di kisaran umur 20-an. Habis ini masuk. Untuk tahapannya itu ada lamaran pertama, lamaran kedua dan juga lamaran ketiga, bisa disebut dengan pernikahan. Yang lulus pernikahan itu adalah adanya juru basa, juru heas, adanya puun,
Puun tadi apa coba? Kepal. Gitu. Ingetin. Apa aja tadi? Juru basah. Bahasa disuruh. Jadi perangkat-perangkat lamaran pertama itu adanya pertemuan antar keluarga kecil saja. Tapi sebelum acara lamaran, misalkan malam tadi, malam kemarin itu acara lamaran. Berarti beberapa hari sebelum acara lamaran itu adanya membawa seperangkat alat untuk nyiri atau nyiri tahu? Minang. Ya, itu seperangkat alat minang dibawa kepada Jaro. Nanti si Jaro itu dibawa lagi kepada Puun untuk dimantra mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Mungkin ya, saya nggak tahu saya. Nah, pas hari malam acara pelaksanaan lamaran pertama itu, seperangkat alat nyiri itu dibawa lagi ke acara tersebut untuk dimakan bareng-bareng. Untuk digunakan bareng-bareng. Setelah dalam acara nyiri itu juga adanya obrolan kecil. Di esok paginya, si calon mempelai pria itu bekerja di ladang keluarga mempelai wanita selama 1 hari. Entah itu dia disuruh bikin hatep atau bikin dinding bilik atau cari kayu bakar atau juga ngebersihin rumput-rumputan di ladang. Pokoknya disuruh kerja lah. Mungkin bisa dilihat nih skill calon saya gimana sih. Kayaknya pasti itu lamaran pertama. Boleh penolakan, adanya penolakan terkait pernikahan tersebut. Yang penting belum masuk pada tahap lamaran pertama. Jika sudah masuk tahap lamaran pertama, itu tidak boleh adanya penolakan lagi. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus tetap dilaksanakan sampai meninggal. Masuk sampai sini. Tahap selesai lamaran pertama, masuklah lamaran yang kedua. Lamaran kedua ini tidak beda jauh dengan lamaran pertama. Cuma yang berbedanya adalah harinya doang bekerja di ladang keluarga si ceweknya. Harinya pertama jadi 3 hari. Nah, ketika pulang pun dia tidak pulang ke rumah orang tuanya masing-masing, tapi dia pulangnya ke rumah keluarga si cewek itu. Karena pada saat lamarannya ada juga bukan tukar cincin sih, memberikan cincin menang. Menang itu tembaga, bukan emas. Sebagai tanda doang, kalau dia beri pinang, dia akan masuk kamar kedua. Itu lamaran kedua. Bekerja di ladangnya selama 3 hari. Ketika pulangnya membawa kayu bakar ke rumah. Itu lamaran kedua. Jumlah bawa kayu bakarnya juga berbeda-beda. Misalkan minimal itu dari 5. Terus berganjil dengan 6. Seperti itu. Kamu udah mau pulang melaksanakan pernikahan. Setelah lamaran kedua selesai, masuklah ke tahap selanjutnya, yaitu lamaran ketiga atau disebut juga nih. Antara jarak waktunya antara lamaran kedua ke lamaran ketiga atau nikah itu hitungan bulan saja, kurang lebih 5 bulan lah. Yang menikahkan adalah Puun, tapi tidak tahu kalau di kita mungkin diijab kabulkan saya nikah atau saya terima nikahnya, tapi kalau di sini saya kurang tahu karena saya tidak bisa melihat secara langsung. Nggak boleh. Iya. Hanya bisa melihat dari kejauhan. Bisa acara nikah di sana, rumah sana, saya dari sini bisa melihatnya. Gitu. Nggak bisa ngedekat lebih jauh, lebih dekat lagi. Gitu. Misalkan ini anggap aja ini balai ya. Di dalam balai itu ada Puun dan mempelai wanita dan pria. Dan juga adanya keluarga terdekat lah di dalam, dan juga ada seperangkat baris kolot tadi, ada Jaro, ada baris kolot, semuanya ada.
Jadi disahkan, nggak tahu kayak gimana ya, disahkan aja udah sah. Nanti pulang ke rumah yang mempelai itu, nanti makan-makan di rumahnya. Tapi sebelum makan-makan yang lain, warga lain itu dibawa dulu untuk yang ada di aula tersebut, kasih makan dulu di aula kan. Makan bareng yang kalau kekolot gitu isi hidupnya, itu makan dulu di aula tersebut, enggak di rumah mempelai atau kecuali tamu undangan makan di mempelai. Itu kata. Biasanya undangan ke sini tuh ada yang ngasih duit, ada yang bawa ayam, bawa pisang, itu ada, bawa beras. Itu kayak pernikahan Baduy. Ini kok 9 presiden. Kalau mau rasain lihat atau melihat kayak gimana prosesnya, itu nanti ada di sekitar bulan Mei. Tapi pelaksanaannya tidak di weekend, di weekday. Kalau di Baduy ini weekend itu jarang banget ada acara adat. Biasanya di weekend. Kata dia emang nggak kepake hari Sabtu Minggu mah. Di weekday. Saya pernah ngelihat lamaran kedua, prosesi lamaran kedua. Mei. Mei maksudnya tadi. Itu pernikahan ini dangdut kalau Baduy dalam ya nggak ada. Baduy dalam, Baduy luar punya KTP. Baduy dalam itu sebagian doang yang biasa sering ke Jakarta, itu ada yang punya, ada yang enggak. Kalau Baduy luar sih kebanyakan yang punya kan. Sama tanya aja yang punya rumah itu KTP. Di sini bikin KTP RT RW Lurah. Ke RT, dari RT nanti ke pemerintah Oh desa. langsung. Ya? Di warga Baduy luar kayak contohnya si Asep, tahu Asep? Pak RT yang malam ikutan itu dia dulunya Baduy dalam. Main gitu keluar sini. Iya, karena Lihat banyak, lah gitu ya. banyak saudaranya di sini di luar. Ya. Iya, adiknya. Hah? Saudara. Tuh, tanya kalau yang ini prosesnya gimana tanya nih. Kapan di sini ada nikahan ya kampung ini? Bulan kemarin udah. Ada bulan kemarin. Sebelum awal. Sekitar bulan Januari kemarin. Ini nih minumnya aja nih. Nah, 3. Kenapa ini bulan Kawalu? Bulan Kawalu itu adalah bulan dia banyak kegiatan adatnya. Makanya dia menutup terkait adatnya untuk kunjungan ke perkampungan Baduy dalam. Dia berpuasa selama 3 bulan tersebut. Nah, puasa setiap bulannya itu adalah 1 hari. Misalkan kan tadi bulan Kawal itu bulannya Kasa, Karo, K3. Di bulan Kasa itu udah puasa di tanggal 18. Di bulan Karo ini dia belum berpuasa. Nanti di tanggal 19-nya bulan dia, tanggal dia. Nanti di bulan ketiga itu nanti balik lagi tanggal 18 lagi. Di bulan tanggalnya dia. Kalau untuk tanggal, kalau bulan kan dia memiliki bulan sendiri. Kalau untuk tanggal itu dia bisa merujuk kepada tanggalnya Hijriyah. Tanggal Hijriyah. Dan juga kalau untuk tahunnya dia menganut kepada tahunnya Masehi. Tahu kan? 2013, 2003, 2023 itulah. Antara bulan Masehi sama bulan Hijriah kan beda kan? Beda. Iya. Kalau dia tanggalnya hitung aja tanggal 19 Hijriah itu tanggal berapa? Di bulan Masehi. Itu pas dia Dari tadi tanya. Tanya aja nggak apa-apa. Jadi gitu orang Baduy nikah sama orang luar atau ada orang luar yang mau orang Baduy? Kalau untuk orang luar ke dalam nggak ada. Itu kalau orang dulu dalam keluar. Enggak, maksudnya kayak kita gitu, keluar kayak kita bukan warga Ya, Baduy. iya. Ada. Tapi tinggalnya nanti keluar. Tinggal keluar nggak boleh di sini gitu kan. Kenapa emang dilarang kalau dia tinggal di sini? Emang nggak boleh. Kan soalnya bukan dari itu dari sini. Tapi kita pengen dari sini. Tapi kalau begitu Ya, sama. Ya grup Arif di dia ya. Itu Jaro dah. Jaro gede. Tapi
Rip, tapi kalau begitu dari hubungan keluarganya sendiri gimana? Masih tetap aja. Oh, masih tetap nggak putus gitu, nggak gitu. Enggak. Masih tetap. Tanya aja. Itu kalau masalah puasa itu kan sebulan sekali. Iya. Sudah wiwitan. Oh enggak, berarti enggak kayak kita kan kalau kita sebulan 30 gitu kan. Cuma tetap sebulan sekali doang. Ah, Puasa. puasa sekali doang. Oh, sekali doang jadi sebulan Sehari. sekali doang gitu. Oh. Nanya. Iya, ada apa deh? Ditanya deh. Any Ya, silakan question? deh. Ya. Mas di sini. Oke, terkait keyakinannya adalah Aku belum nanya. keyakinan adalah sunnah wiwitan. Sunnah wiwitan. Tolong dijelasin, soalnya pada dia- nabi Adam. gustinya Gusti Allah. Kalau celingit. Nabinya adalah Nabi Adam. Yuk. Nabi Adam. Kalau celingit. Jadi dia itu orang Baduy itu diamanati oleh nenek moyangnya itu adalah untuk menjaga alam. Nih alam. Gitu, maksudnya. Orang baru diangsur. Yuli mau tanya apa Yuli? Enggak. Boleh kan berkunjung. Oh, Tapi boleh, untuk menetap tidak bisa. Oh, Tetap nggak bisa. tapi tetap menetapnya di luar gitu. Iya. PRT gitu ya berkunjung sana. Itu. Awas. Pasti ada lebarannya. Betul. Ya, cara puncaknya itu adalah namanya Seba Baduy ya. Oh, tanya Sebay. Seba Baduy itu dia mengumpulkan hasil bumi kalian. Dibawa dikumpulin di terminal Ciboleger, nanti diangkut kepada untuk diberikan kepada pemerintah yang ada di sana. Sebab Baduy. Di pemerintah seperti Kabupaten Lebak dia memberikan, Kabupaten Serang dan juga ke Provinsi Banten gubernur diberikan. Berarti hasil alamnya diberikan. Iya, bisa disebut dengan dia membayar pajak lah. Seperti. Gitu. Nanti acaranya ada di Serang bisa. Ramai itu. Kalau orang Baduy luar kan difasilitasi oleh adanya mobil. Tapi kalau untuk Baduy dalam dia jalan kaki. Nggak boleh dia kan. Gak boleh. Orang dari dalam ke Jakarta 2 jam. Naik map. 2 jam. Pesawat. Kemarin mau nanya sama Ih, balik lagi gini aja. Bola. Oh, mau. ya itu